Malam itu ballroom Hotel Indonesia Kempinski di Jakarta Pusat dipenuhi kilatan kamera dan bisik-bisik para wartawan. Ayahku baru saja mengumumkan pertunanganku dengan Rea Putra Tunggal, mitra bisnis terbesarnya, dan seluruh ruangan bertepuk tangan. Tapi tanganku tidak berada di genggaman Rea. Aku malah menggenggam erat jari-jari Rina, kekasih perempuanku yang berdiri di sampingku dengan gaun hitam sederhana tapi anggun. Wajah-wajah terkejut membeku. Ibu menutup mulut dengan tangan gemetar. Bapak memucat seketika. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, aku tahu hidupku baru saja berubah selamanya. Semua berawal 6 bulan lalu ketika Bapak memanggilku ke ruang kerjanya di lantai 20 gedung kantor di Sudirman. "Sari, kamu sudah 28 tahun," katanya dengan suara tegas khas pengusaha sukses yang tak pernah menerima penolakan. "Perusahaan kita butuh merger dengan keluarga Pak Hamid. Rea anaknya baik, keluarganya saleh, dan masa depanmu aman." Aku hanya bisa mengangguk pelan karena tahu menolak berarti melukai hati orang yang telah membesarkanku sendirian sejak ibu sakit-sakitan. Malam itu aku pulang ke apartemen kecil di Kemang dan langsung menangis di pelukan Rina. "Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya," bisikku. Rina mengusap rambutku pelan. "Kamu tidak harus jadi orang lain, sayang. Tapi aku juga takut kehilanganmu. Kami bertemu 3 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia saat aku masih kuliah semester akhir jurusan manajemen dan Rina dosen muda pengajar sastra Inggris. Pertama kali kami berbicara di perpustakaan tentang buku karya Pramoedya Ananta Toer. Matanya yang lembut dan senyumnya yang tenang membuatku merasa dilihat untuk pertama kalinya. Bukan sebagai anak pengusaha kaya tapi sebagai Sari yang punya mimpi dan ketakutan sendiri. Kami mulai berteman lalu perlahan saling jatuh cinta. Semua dilakukan diam-diam karena kami tahu di Indonesia mencintai sesama jenis bukanlah hal yang mudah diterima. Setiap malam kami menghabiskan waktu di apartemen Rina di Tebet berbagi cerita tentang keluarga, agama, dan harapan yang tak pernah kami ucapkan di depan orang lain. Aku dibesarkan dalam keluarga Muslim taat. Setiap Jumat Bapak mengajakku salat berjamaah di masjid dekat rumah mewah di Pondok Indah. Ibu selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur dan mengingatkan bahwa pernikahan adalah sunnah dan jalan menuju surga. Bagaimana aku bisa mengatakan pada mereka bahwa aku jatuh cinta pada seorang perempuan? Setiap kali pulang kampung aku merasa seperti pembohong besar. Rina sendiri berasal dari keluarga Kristen sederhana di Manado tapi pindah ke Jakarta untuk karir. Dia mengerti tekanan budaya lebih dari siapapun. "Kita bisa lari bersamaan," katanya suatu malam saat hujan deras mengguyur atap apartemen. Tapi aku tahu lari bukan jawaban. Aku mencintai keluargaku meski cinta itu juga menyakitkan. Sekarang di ballroom yang megah itu semua rahasia terbuka. Rea berdiri tak jauh dari kami dengan wajah pucat tapi tidak marah. Hanya bingung. Wartawan mulai berdesakan mengarahkan mikrofon. "Bak Sari, ini pacar Anda?" tanya salah seorang. Aku menarik napas dalam-dalam. "Ya. Namanya Rina dan dia adalah orang yang kucinta." Suaraku bergetar tapi tegas. Bapak langsung melangkah maju dan meraih lenganku. "Cukup, Sari. Ini bukan tempatnya," bisiknya kasar. Tapi aku tidak melepaskan tangan Rina. Malam itu adalah awal dari badai yang akan menguji segalanya. Keesokan paginya berita sudah menyebar di semua portal. Anak pengusaha ternama umumkan hubungan sesama jenis di acara pertunangan, begitu judul utama. Telepon Bapak tak berhenti berdering. Mitra bisnis membatalkan pertemuan. Ibu menangis di kamarnya sejak subuh. Aku duduk di ruang tamu rumah besar kami dengan Rina di sampingku. Kami belum tidur. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Rina pelan. Aku tidak tahu jawabannya.
Yang kutahu hanyalah aku tidak bisa lagi berpura-pura. Pagi itu rumah di Pondok Indah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pembantu berjalan hati-hati seolah takut suara langkah mereka akan memecahkan ketegangan yang menggantung di udara. Bapak duduk di kursi kepala meja makan dengan wajah tegang. Koran pagi terbuka di depannya menampilkan Otoku dan Rina di ballroom. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Sari?" Suaranya rendah tapi penuh amarah tertahan. "Keluarga Hamid sudah mundur. Merger batal. Puluhan karyawan bisa kehilangan pekerjaan karena keputusanmu semalam." Aku menunduk menatap secangkir teh yang sudah dingin. Rina duduk di sebelahku memegang tanganku di bawah meja. "Bapak, saya tidak bermaksud menghancurkan bisnis. Tapi saya juga tidak bisa menikah dengan Rea. Saya tidak mencintainya." Bapak menggeleng keras. "Cinta. Ini bukan tentang cinta, Sari. Ini tentang tanggung jawab. Kamu anak perempuan satu-satunya. Kamu harus melanjutkan nama keluarga, bukan malah membawa perempuan lain ke acara resmi." Kata-katanya menusuk. Ibu masuk dari dapur mata sembab. "Nak, agama kita melarang ini. Al-Quran jelas. Kamu mau masuk neraka. Ibu doakan kamu setiap hari supaya dapat jodoh saleh. Kenapa kamu lakukan ini pada kami?" Perdebatan berlangsung berjam-jam. Bapak bicara tentang tradisi Jawa yang menjunjung tinggi pernikahan heteroseksual dan kehormatan keluarga. Ibu mengutip ayat demi ayat tentang dosa besar. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tetap beriman, tetap salat, tetap menghormati orang tua. Tapi Tuhan juga menciptakan perasaan ini, Ibu. Apakah perasaan yang tulus ini salah? Rina diam saja mendengarkan. Dia tahu posisinya rentan sebagai orang luar. Siang harinya Rea datang ke rumah tanpa pemberitahuan. "Kami bertemu di teras belakang." "Aku tidak marah, Sari," katanya pelan sambil menatap kebun. "Aku juga terpaksa. Ayahku ingin merger itu lebih dari apapun. Tapi aku melihat matamu semalam. Kamu mencintai dia. Aku tidak mau menikah dengan orang yang hatinya sudah milik orang lain." Kata-katanya membuatku terkejut. Ternyata Rea juga punya cerita sendiri. Dia pernah punya pacar yang dipisahkan keluarga karena beda agama. Tapi keluargaku tidak akan mengerti selanjutnya. Mereka bilang ini aib besar. Malam itu aku dan Rina pergi ke pantai Ancol hanya berdua. Kami duduk di pasir menatap laut. "Aku takut, Sari," bisik Rina. "Kalau keluargamu memilih mengusir kamu, aku tidak mau jadi penyebabnya." Aku memeluknya erat. "Kamu bukan penyebab. Kamu alasan aku akhirnya berani jujur." Angin malam membawa aroma garam dan kami berpelukan lama tanpa kata. Tapi di dalam hati aku tahu badai baru saja dimulai. Keesokan harinya seorang ustadz teman keluarga datang ke rumah atas permintaan ibu. Dia duduk di ruang tamu dengan tasbih di tangan. "Anakku, pernikahan adalah itrah. Hubungan sesama jenis adalah ujian dari setan." Aku mendengarkan dengan sabar tapi dalam hati bertanya-tanya mengapa Tuhan memberi cinta yang begitu besar jika memang salah. Rina menunggu di mobil di luar karena tidak diizinkan masuk. Setelah Ustadz pulang, ibu memelukku sambil menangis. "Kembalilah ke jalan yang benar, Nak. Ibu tidak mau kehilangan kamu di dunia dan akhirat." Air matanya membuat hatiku hancur. Apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini? Pekan berikutnya tekanan semakin kuat. Media terus memberitakan. Teman-teman sekolah lama menelepon bertanya apakah ini benar. Beberapa mendukung diam-diam, yang lain mengutuk terang-terangan. Bisnis Bapak mulai goyah. 2 klien besar membatalkan kontrak. Aku merasa seperti beban bagi keluarga yang telah memberiku segalanya.
Rina menawarkan untuk mundur. Aku bisa pergi ke Manado dulu sampai situasi tenang. Tapi aku menolak. Kita sudah bersama 3 tahun. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Suatu sore aku pergi ke masjid dekat rumah sendirian. Aku salat uhur lalu duduk lama di karpet hijau. Air mata jatuh tanpa suara. Ya Allah, kalau ini salah tolong berikan petunjuk. Kalau ini benar tolong berikan kekuatan. Doaku terasa hampa. Pulang ke rumah aku menemukan bapak sedang bicara di telepon dengan suara pelan. Kalau Sari tidak mau menikah dengan Rea kita bisa kehilangan semuanya. Kata-katanya membuatku sadar bahwa pilihan ini bukan hanya tentang aku dan Rina. Ini tentang puluhan keluarga yang bergantung pada perusahaan. Bulan berikutnya rumah kami seperti medan perang diam-diam, ibu jarang keluar kamar. Bapak pulang larut malam dengan wajah lelah. Aku tetap tinggal di apartemenku bersama Rina tapi setiap akhir pekan kami dipanggil pulang untuk diskusi keluarga. Diskusi itu selalu sama, agama, tradisi dan masa depan. Rina ikut beberapa kali tapi lebih banyak diam karena takut memperburuk keadaan. Suatu malam bapak membawa Rea lagi ke rumah. Kali ini bukan untuk bertunangan tapi untuk mengobrol sebagai keluarga. Rea duduk di depanku dengan senyum tipis. Sari, aku tidak ingin memaksamu. Tapi ayahku bilang kalau merger gagal perusahaan kecil kami bisa bangkrut dalam 6 bulan. Aku melihat ketakutan di matanya. Ternyata dia juga tertekan. Kami bicara berdua di taman belakang. Kamu pernah mencintai seseorang yang tidak diterima keluarga? Tanyaku. Rea mengangguk. Dulu. Dan aku menyesal melepaskannya karena takut orang tua. Pengakuannya membuatku terdiam. Rupanya tidak ada yang benar-benar bebas dari tekanan ini. Sementara itu hubunganku dengan Rina semakin dalam. Kami menghabiskan malam-malam panjang berbicara tentang masa depan. Kalau aku kehilangan keluargaku, kamu masih mau bersamaku? Tanyaku suatu malam saat kami berbaring di sofa kecil apartemen. Rina mencium keningku lembut. Aku mencintaimu bukan karena keluargamu, Sari. Tapi karena kamu yang berani. Kata-katanya memberiku kekuatan tapi juga rasa bersalah yang semakin besar. Ibu mulai mengajakku ke pengajian rutin di rumah temannya. Para ibu-ibu salehah itu memandangku dengan kasihan. Anakku masih bisa tobat, kata salah seorang. Aku mendengarkan ceramah tentang dosa besar dan ab neraka. Di dalam hati aku bertanya, apakah Tuhan benar-benar sekejam itu pada orang yang hanya ingin mencintai? Pulang dari pengajian aku menangis di mobil. Rina menjemputku dan kami diam saja sepanjang perjalanan. Bisnis bapak semakin terpuruk. Satu klien besar mundur setelah melihat berita di televisi. Karyawan mulai resah. Suatu pagi bapak masuk ke kamarku dengan mata merah. Sari, kalau kamu benar-benar mencintai keluarga ini, kembalilah ke jalan yang benar. Nikahi Rea. Kita bisa atur semuanya diam-diam, Rina bisa tetap jadi temanmu. Tawaran itu membuatku marah sekaligus sedih. Jadi bapak mau aku hidup berbohong seumur hidup? Bapak hanya menunduk. Aku tidak mau kehilangan kamu, nak. Tapi aku juga tidak mau kehilangan warisan untukmu. Rina mulai merasakan tekanan. Teman-temannya di kampus berhenti menyapanya. Dia mendapat surat anonim yang mengancam. Kamu merusak keluarga orang, tertulisnya. Aku memeluknya erat. Kita bisa pindah ke kota lain. Tapi Rina menggeleng. Aku tidak mau lari, Sari. Aku ingin kamu bahagia di sini dengan keluargamu. Puncaknya terjadi saat Ramadan tiba. Keluarga besar berkumpul untuk buka puasa bersama. Semua sepupu dan bibi datang. Aku datang dengan Rina meski bapak melarang.
Saat makan malam salah seorang bibi berbisik keras. Dulu aman kami tidak ada yang seperti ini. Ini pengaruh aman barat. Kata-katanya memicu perdebatan panjang di meja. Beberapa sepupu membelaku diam-diam, yang lain mengutuk. Ibu menangis lagi. Bapak memukul meja. Cukup. Sari, pilih sekarang. Keluarga atau dia. Aku berdiri gemetar. Aku memilih mencintai dengan jujur Bapak. Aku tetap anak Bapak. Tapi aku juga tetap mencintai Rina. Ruangan hening. Beberapa orang meninggalkan meja. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Rina memegang tanganku sepanjang jalan. Kamu berani sekali, dibisiknya. Tapi aku tahu keberanian ini membawa harga yang mahal. Setelah insiden buka puasa bersama keluarga besar, hubungan dengan orang tua semakin dingin. Bapak tidak lagi memanggilku untuk makan malam. Ibu hanya mengirim pesan singkat setiap hari meminta aku salat dan bertobat. Perusahaan mulai kehilangan kontrak besar. Karyawan mulai demo kecil di depan kantor menuntut kepastian. Aku merasa seperti penyebab semua itu, meski aku tahu bukan hanya karena aku. Rina dan aku memutuskan untuk tetap bersama meski tekanan semakin berat. Kami pindah ke apartemen baru di kawasan Senopati yang lebih tenang. Setiap malam kami berdoa bersama dengan cara masing-masing. Aku salat 5 waktu, Rina berdoa dengan salib kecilnya. Kami saling menghormati keyakinan tanpa memaksa. Cinta kita bukan dosa, kataku suatu malam. Rina tersenyum. Aku percaya Tuhan melihat hati kita, Sari. Suatu hari ibu datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Dia duduk di sofa dengan tangan gemetar memegang al-Quran kecil. Nak, ibu tidak mau kehilangan kamu. Tolong pikirkan lagi. Nikahi Rea secara resmi. Rina bisa tetap di sampingmu sebagai teman dekat. Aku terkejut mendengar tawaran itu. Ibu mau aku hidup dalam kebohongan. Ibu menangis. Lebih baik bohong daripada kehilangan surga. Perdebatan kami berlangsung hingga malam. Ibu mengutip hadis dan ayat. Aku mencoba menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan cinta ini pasti mengerti. Akhirnya ibu pulang dengan bahu lunglai. Ibu tetap mendoakan kamu setiap hari, katanya sebelum pergi. Rea meneleponku minggu berikutnya. Ayahku masih berharap, Sari. Tapi aku sudah bilang pada dia bahwa aku tidak bisa memaksa. Aku mulai mencari investor baru sendiri. Kejujurannya membuatku menghargainya lebih dalam. Kami bertemu di kai kecil dan bicara panjang. Kamu beruntung punya Rinan, katanya. Aku masih mencari orang yang bisa kucinta tanpa takut. Media masih terus mengejar. Beberapa wartawan datang ke apartemen. Aku menolak wawancara, tapi Rina menyarankan untuk bicara sekali saja. Biarkan orang tahu cerita kita yang sebenarnya. Akhirnya aku setuju untuk satu sesi dengan media terpercaya. Di wawancara itu aku bicara tentang perjuangan batin antara cinta keluarga dan cinta diri. Saya tetap Muslim. Saya tetap menghormati orang tua. Tapi saya juga harus jujur pada diri sendiri. Berita itu menyebar luas. Beberapa orang memuji keberanianku. Yang lain mengirim ancaman lewat media sosial. Di tengah semua itu bisnis Bapak mulai pulih pelan. Ternyata ada investor baru yang tidak peduli skandal. Tapi reputasi keluarga tetap tercoreng di kalangan teman-teman lama. Bibi-bibi tidak lagi mengundang kami ke acara keluarga. Aku merasa kesepian meski Rina selalu di sampingku. Suatu malam aku menangis di pelukannya. Apakah aku salah karena membuat keluargaku menderita? Rina mengusap air mataku. Kamu tidak salah, sayang. Kamu hanya memilih untuk hidup. Ramadan tahun itu aku puasa penuh.
Aku pergi ke masjid sendirian setiap tarawih. Di sana aku bertemu dengan seorang ibu muda yang juga mengalami konflik serupa. Kami bicara pelan setelah salat. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita sendiri, katanya. Kata-katanya memberiku sedikit kedamaian. Pulang ke apartemen aku menceritakan pada Rina. Kami berpelukan lama di balkon menatap lampu-lampu Jakarta. Tapi tekanan tidak berhenti. Bapak mengirim surat resmi melalui pengacara. Isinya meminta aku menandatangani dokumen pelepasan hak waris jika aku tidak mau menikah sesuai keinginan keluarga. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Rina memelukku dari belakang. Kamu tidak sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang kulepaskan demi kejujuran ini. Apakah harga ini terlalu mahal? Hari pengumuman kedua akhirnya tiba. Kali ini Bapak memutuskan untuk mengadakan konferensi pers kecil di kantor pusat untuk memperbaiki citra perusahaan. Aku diundang secara resmi. Datanglah Sari. Tunjukkan pada dunia bahwa keluarga kita tetap utuh, pesan Bapak lewat telepon. Aku tahu ini jebakan halus. Tapi aku memutuskan untuk datang. Kali ini dengan Rina di sampingku lagi. Kami tiba di gedung tinggi itu tepat jam 7 malam. Ruang konferensi sudah penuh wartawan dan beberapa mitra bisnis yang tersisa. Bapak berdiri di podium dengan jas hitam rapi. Saat melihatku masuk bersama Rina, wajahnya mengeras. Tapi dia tetap tersenyum di depan kamera. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini kami ingin mengumumkan bahwa perusahaan akan melanjutkan merger dengan cara baru yang lebih inklusi. Kata-katanya terdengar diplomatis, tapi semua orang tahu maksud sebenarnya. Ketika giliran tanya jawab, seorang wartawan langsung menyorotku. Mbak Sari, apakah hubungan Anda dengan Rina ini berarti pertunangan dengan Rea batal total? Aku berdiri memegang tangan Rina erat. Ya. Pertunangan itu batal. Dan saya ingin umumkan bahwa saya mencintai Rina dengan tulus. Kami berharap masyarakat Indonesia bisa menerima keberagaman ini. Ruangan langsung riuh. Kamera berdesakan. Bapak turun dari podium dan meraih lenganku kasar. Sudah cukup Sari, bisiknya marah. Tapi aku tidak mundur. Rina berdiri tegak di sampingku meski wajahnya pucat. Malam itu berita meledak lagi. Kali ini lebih besar. Beberapa stasiun televisi menayangkan langsung. Sosial media dibanjiri komentar. Ada yang mendukung, ada yang mengutuk. Keluarga besar mengirim pesan marah ke grup keluarga. Ibu menelepon sambil menangis. Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga, Nak. Aku hanya bisa diam mendengarkan tangisannya. Setelah konferensi, Rea menghampiri kami di koridor. Kamu berani sekali, Sari. Aku salut. Dia menjabat tangan Rina dengan hormat. Semoga kalian bahagia. Kata-katanya membuatku lega. Ternyata tidak semua orang memusuhi. Tapi saat kami pulang ke apartemen, telepon Bapak masuk. Kamu tidak lagi anakku, Sari. Jangan pernah pulang lagi. Suaranya dingin. Aku menangis sepanjang malam di pelukan Rina. Keesokan harinya ibu datang ke apartemen membawa tas pakaianku dari rumah. Bapak sudah memutuskan. Ini barang-barangmu. Dia memelukku lama sebelum pergi. Ibu tetap mencintaimu, Nak. Tapi ibu juga harus taat pada suami. Air matanya jatuh di bahuku. Saat pintu tertutup aku merasa dunia runtuh. Rina memegang tanganku. Kita akan bangun dari sini bersama. Bisnis Bapak akhirnya selamat karena investor baru, tapi keluarga kami retak. Aku kehilangan hak waris. Rumah masa kecil tidak lagi menjadi rumahku.
Tapi anehnya di tengah kehilangan itu aku merasakan kedamaian kecil. Untuk pertama kalinya aku hidup tanpa berbohong. 6 bulan berlalu sejak malam pengumuman kedua itu. Aku dan Rina membuka usaha kecil kai buku di kawasan Kemang. Tempat itu sederhana tapi penuh pengunjung yang datang mencari cerita tentang keberanian dan cinta. Bisnis kami tumbuh pelan tapi stabil. Rina mengajar sastra secara daring sementara aku mengelola kai. Kami hidup tenang meski kadang masih mendapat telepon aneh dari tetangga. Bapak tidak pernah menghubungiku lagi. Ibu sesekali mengirim pesan singkat menanyakan kabar tapi tidak pernah bertemu. Aku tahu mereka masih terluka. Rea sudah menikah dengan perempuan pilihan keluarganya dan perusahaan merger berhasil. Kadang aku melihat berita tentang mereka dan merasa sedih tapi tidak menyesal. Suatu sore saat hujan deras di Jakarta seorang wanita paruh baya masuk ke kai. Dia memakai kerudung sederhana dan duduk di pojok. Saat aku mendekat untuk melayani pesanan aku terkejut. Itu ibu. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu kangen. Kami duduk berdua di meja belakang. Ibu memegang tanganku. Bapak masih marah. Tapi ibu-ibu mulai mengerti. Doa ibu tetap untuk kebahagiaanmu. Air mata kami jatuh bersamaan. Rina datang dari belakang dan menyapa ibu dengan hormat. Untuk pertama kalinya ibu tersenyum pada Rina. Jaga anak ibu ya nak. Malam itu aku dan Rina duduk di balkon apartemen. Kami memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Kita kehilangan banyak, kataku pelan. Tapi kita menemukan diri kita sendiri. Rina memelukku dari samping. Dan itu sudah cukup. Kami berpelukan lama di bawah hujan yang mereda. Hari ini aku sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bertanggung jawab atas setiap pilihan. Aku kehilangan warisan keluarga tapi memperoleh kedamaian hati. Aku menyakiti orang tua tapi juga mengajarkan mereka tentang cinta yang tulus. Tidak ada yang benar-benar salah. Hanya manusia yang mencoba hidup sebaik mungkin di tengah dunia yang rumit. Apakah mencintai sesama jenis lebih salah daripada mengkhianati hati sendiri demi menjaga norma masyarakat?